Oke friend, sekarang saya mau cek unit kendaraan Nissan Frontier 2012 di Indramayu. Mudah-mudahan unitnya bagus, ya kita bungkus. Oke. Oke, bismillah. Kita udah nyampe di lokasi. Mudah-mudahan mobilnya bagus, harganya cocok, kita angkut. Yuk, kita masuk yuk. Halo. Sekarang kita ada di unitnya. Ini Nissan Frontier 2012, transmisinya Matic. Untuk gimana kondisinya kita akan cek terlebih dahulu ya. Yang pasti karena ini tahunnya mobil 2012 dan usianya udah di atas 10 tahun ya, pasti ada beberapa kekurangan, tapi selama kekurangan itu masih layak untuk pakai, is okay, no problem lah ya, intinya gitu. Jadi kita juga harus wajar, namanya kita membeli mobil bekas itu bukan seperti mobil baru. Jadi kita bukan mengharapkan kondisi mobil yang masih grass seperti mobil baru ya. Kita harus bisa memaklumi lah namanya mobil bekas. Apa saja yang perlu kita cek? Pastinya pertama, pastikan untuk mobil tahun lama itu kondisi struktur tulang masih aman. Kalaupun ada insiden kecil, is okay, no problem, seperti misalkan kayak baret, taruh sampai kata pun misalkan penyok dikit juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Terus pastikan mesinnya, karena usianya sudah di atas 10 tahun, pastikan mesinnya tidak ada kendala. Jadi kita menggunakan mobil nanti, kondisi mobil itu masih cukup nyaman ya. Oke, sekarang kita cek bagian dalam.
apakah kondisinya masih layak. Yang pertama kita pastikan cek sekitaran kayak instrumen, terus mesin dan matic. Kita akan coba dari dalam sini, oke? Kita cek dulu seperti apa. Kita majukan, kita mundurkan maticnya, apakah dia menyentak atau tidak. Oke, dan ini sepertinya masih oke. Ada sedikit tapi oke lah, mobil tahun segini ya. Setir kita goyang-goyang, aman ya sepertinya. AC kita coba apakah dingin. Sepertinya masih cukup dingin ya. Setir udah mulai goyang-goyang dikit. Usia apalagi kilometer sekarang udah 143.000, dan karena mungkin sering dijemur di bawah panas matahari, jadi si karet-karet udah mulai kendor. Oke, untuk AC kita sudah nyalakan dingin, no problem. Untuk apalagi setir kebetulan ini udah ganti rack setir, jadi masih oke banget. Untuk transmisi perpindahan masih lumayan, walaupun ada sedikit tapi masih dalam toleransi. Setelah kita lakukan pengecekan lebih detail, kita scan, ada beberapa fault, ada kendala di seperti engine, airbag, dan 4WD nya dia nggak mau balik. Dan setelah kita melakukan scan ternyata aktuator 4WD nya bermasalah, jadi mungkin harus ada penggantian. Terus ya ada beberapa inilah minus-minus yang masih kita bilang wajar ya, namanya mobil tahun segini ya. Mungkin kalau perawatan dari awalnya lebih baik, mungkin akan sedikit lebih bagus lagi ya. Tapi oke lah, kita cari mobil bekas tidak sesempurna yang semudah yang dibayangkan. Mesin diesel itu biasanya kan mesin itu ngobos atau enggak. Tapi kita mengecekkan itu dengan kondisi mesin panas, karena kalau kondisi mesin dingin kita nggak akan tahu seperti apa kondisi mesinnya. Karena ini mobil diesel, oke. Yang pertama kita cek dari sini. Wow, itu asapnya udah lumayan. Jadi ring piston udah lebar ya, celahnya udah lumayan. Oke. Yang gampangnya kalau oli sih naik. Ya. Cuman yang di sini lebih tinggi kalau ditutup itunya. Oke ya. Finally kita kalkulasi dulu biaya perbaikannya berapa. Jadi sementara kita tinggal makan dulu deh, sambil kita kalkulasi dulu untuk spare part apa saja. Setelah kita kalkulasi dapatkan, kita mungkin akan negosiasi angkanya berapa ke customer yang punya mobil ya. Oke, kita pamit dulu. Akhirnya kita putuskan tidak untuk mengambil unit tersebut karena ada beberapa bagian yang bekas insiden tabrak meskipun nggak terlalu berat. Dan beberapa bagian catnya sudah terlalu banyak siram, dan ada pun di mekanikal seperti gardan 4x4-nya itu ada sedikit masalah, dan juga mesinnya ternyata sudah, istilah kata orang bilang mesin dieselnya sudah ngobos ya, karena jadi kompresi sudah mulai hilang. Akhirnya kita putuskan tidak jadi kita ambil, dan sekarang kita pergi makan-makan saja.